Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aritna Udasuti, NBI 115190314. Video ini dibuat guna memenuhi evaluasi akhir semester Gansal 2020-2021 dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dengan dosen pengampu Herlina Kusuma, MA, dan Bagus Cahya Syah Adi Pradana, Esos M.Medcom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi desa. Ciri khusus dari sistem komunikasi desa adalah masyarakat pedesaan cenderung menggunakan komunikasi interpersonal. Karena masyarakat desa belum sepenuhnya percaya terhadap media massa, sehingga lebih mempercayai informasi dari orang lain. Komunikasi interpersonal disebut dengan getok ular, artinya komunikasi dilakukan dengan lisan atau word of mouth. Ada 3 dalam penyebaran informasi pedesaan. Yang pertama, media rakyat atau MR, yaitu media profil pedesaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sayangnya di Indonesia belum pernah ada atau belum pernah dilakukan. Kemudian ada media tradisional atau MT, yaitu berupa kentongan, beduk, angklung, dan lain-lain. Yang ketiga, ada koran masuk desa atau KMD, yaitu koran yang dicetak di kota untuk masyarakat desa. Mengenai media rakyat, menurut Barigan 1979, media yang bertumpu pada landasan yang lebih luas dari kebutuhan khalayak. Media yang menampung partisipasi masyarakat sebagai perencanaan, produksi, dan pelaksanaan. Sasaran bagi masyarakat untuk mengemukakan sesuatu, bukan untuk menyatakan sesuatu. Media itu dari dan untuk rakyat di pedesaan. Artinya, media yang menganggap kepentingan rakyat sebagai hal yang paling utama. Fungsi dari media rakyat yang pertama adalah memberikan saluran alternatif sebagai sarana untuk mengemukakan kebutuhan dan kepentingan. Yang kedua, menyeimbangkan pemihakan. Yang ketiga, mencegah membesarnya rasa kecewa dan keterasingan di daerah pedesaan. Yang keempat, menjembatani kesenjangan antara pusat dan pinggiran. Berguna bagi feedback atau sistem pemantauan dan pengawasan. Mengembangkan kewaspadaan, kemampuan menolong diri sendiri, dan mampu mengambil keputusan sendiri bagi masyarakat di pedesaan. Kemudian media tradisional, yaitu media komunikasi yang sudah lama digunakan di suatu desa sebelum masuknya teknologi modern dan sampai sekarang masih digunakan di tempat itu, seperti angklung, wayang, dan lain-lain. Kemudian media komunikasi tradisional sering disebut sebagai folklore. Bentuk-bentuk dari folklore sendiri adalah yang pertama alat-alat bunyi dari rebana, kentongan, dan lain-lain. Kemudian bahasa isyarat, nyanyian-nyanyian seperti pujian atau nyanyian dari masyarakat. William R. Bascom dalam Danan Jajah 1997 menjelaskan 4 fungsi pokok folklore sebagai media tradisional. Yang pertama, sebagai sistem proyeksi. Folklore menjadi proyeksi atau angan-angan dari impian rakyat atau juga alat pemuasan impian masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk naratif dongeng. Contohnya seperti kisah bawang putih dan bawang merah. Kemudian sebagai penguat adat, sebagai alat didikan, sebagai alat pengadilan sosial atau norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota kolektivitasnya. Berikutnya adalah mengenai koran masuk desa atau KMD. Isi dari KMD lebih memprioritaskan pada informasi atau pemberitaan. Kemudian menyusul penerangan, penyuluhan, pendapatan umum, dan artikel-artikel yang mempunyai makna sosial, budaya, dan sosial ekonomi pedesaan. Tujuan dari KMD yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aspek-aspek pembangunan dan pembaharuan. Karena masyarakat pedesaan masih berpegang teguh pada norma value yang bertolak belakang dengan pembangunan,
memotivasi masyarakat untuk menimbulkan keinginan mengubah nasib serta bergerak dalam partisipasi pembangunan. Meratakan informasi dalam rangka peningkatan arus komunikasi kepedesaan. Ruang lingkup berita KMD. 80% dari berita-berita KMD bermuat kepada berita-berita seputar pedesaan secara regional atau seperti isi desa, kegiatan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kemudian 15% berisi berita nasional. Dan secara 5% berisi tentang internasional atau berita secara insidental. Karakteristik dari KMD adalah memperhatikan dan mempertimbangkan calon pembaca yang akan dicapainya. Pertimbangkan bagaimana menggunakan bahasa atau sense of audience. Berita KMD akan diminati jika lebih dekat dengan pembacanya. Berita akan menarik jika berhubungan dengan diri, keluarga, atau teman. Secara psikologis, hal ini dapat menentukan efektivitas tidaknya dari KMD. Peran pemerintah daerah. Beberapa kalangan memandang dengan munculnya otonomi daerah atau ODA akan membuka peluang pertumbuhan KMD. Artinya, pemerintah pusat tidak lagi berurusan dengan kebijakan daerah terlalu besar, termasuk pengelolaan KMD. Pemda diharapkan mengalokasikan dana untuk mengembangkan KMD karena dianggap dapat mendorong kemajuan masyarakat desa. Agar KMD bisa berkembang lebih baik, ada beberapa permasalahan yang layak diperhatikan, yaitu perlu dukungan penuh Pemda, terutama pada dana. Masing-masing daerah harus punya inisiatif untuk berlangganan dan memasang iklan ke media KMD. Ruang lingkup berita koran masuk desa. 80% dari berita-berita KMD memuat mengenai pedesaan secara regional, yaitu berita mengenai desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. 15% berisi berita secara nasional. 5% berisi berita internasional. Kesimpulan yang bisa saya berikan pada materi saya adalah, desa adalah sebuah karakteristik yang mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas khusus yang berhubungan dengan komunikasi adalah komunikasi yang lebih banyak dilakukan dengan komunikasi antar personal. Masyarakat desa belum sepenuhnya percaya pada media massa atau juga sejalan dengan tingkat pendidikannya yang cukup rendah. Oleh karena itu, informasi dari orang lain yang bisa dipercaya lebih menemukan hasil, misalnya melalui pemimpin yang memiliki opini. Alasan itulah yang membuat komunikasi desa memiliki keunikannya tersendiri karena masih menganut sistem tradisional yang kental. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa.